Jadi Pak Kadis dan teman-teman dari Perpintan setelah ini kan nanti ada satu tahapan lagi Bapak Ibu. Setelah tahapan pelaksanaan ini, yang kegiatan terakhirnya adalah pemberian ganti kerugian dan juga pelepasan hak di hadapan kepala kantor. Nanti ada yang namanya kegiatan keempat, yaitu penyerahan hasil pengadaan tanah. Jadi semua dokumen mulai dari awal sampai terakhir nanti kami akan jilid, kami satukan, kami serahkan kepada instansi yang menentukan tanah sebagai kegiatan yang terakhir, yaitu penyerahan hasil pengadaan tanah. Nah, nanti setelah itu paling lama 1 minggu silakan instansi yang menentukan tanah itu mendaftarkan haknya di kantor pertanahan. Artinya untuk urus sertifikatnya. Jadi sampai dengan tahap penyerahan hasil itu masih jadi tahapan ketiga pelaksanaan dan penyerahan itu kewenangan penuh daripada ketua pelaksana pengadaan tanah. Dalam hal ini saya kepala kantor selaku ketua pelaksana pengadaan tanah. Dan setelah penyerahan hasil selesai kami serahkan hasilnya, berarti tanggung jawab tugas dan tanggung jawab kepala kantor pertanahan Kabupaten Toraja Utara selaku ketua pelaksana pengadaan tanah selesai dan tuntas. Selanjutnya kami serahkan kepada instansi penentuan tanah untuk mengajukan permohonan hak ke kantor pertanahan. Mungkin itu tambahan, namun ada hal yang penting ini juga untuk diketahui oleh Pak Kadis selaku instansi penentuan tanah, karena di sini ada kekurangan membayar. Pertama, untuk satu bidang tanah yang tadi Yohana sampai begini, yang belum dibayar. Kemudian kan dari 6 PYB yang sudah ada nilai dari appraisal, itu yang sudah membuka rekening baru 3, ini menyusul 2. Yang 1 belum membuka rekening karena belum selesai secara internal, yaitu PYB atas nama pemilik tanah Doni Mustafa. Doni Mustafa ini ahli warisnya itu Agnes Padang. Lalu ada anak-anaknya Dina Kunsama. Ya, itulah pihak yang berhak dalam hal ini. Tapi sampai sekarang belum ada penyelesaian, jadi kita belum memberikan ganti kerugian karena belum buka rekening. Inilah kemarin dipaksakan, katanya Pak Bupati bukakan rekening saja. Tidak bisa. Kalau dipaksakan dan bukakan rekening terus ada masalah, tidak akan bisa. Memang wajib ahli warisnya memberikan kuasa kepada siapapun yang mau diberikan kuasa untuk buka rekening. Karena kalau ada apa-apa, saya terus terang lihat Bapak Ibu sekalian, yang ditangkap nanti itu ada apa-apa itu saya ketua pelaksana. Makanya saya bilang kalau memang mau dibuat seperti itu, laksanakan sendiri. Saya tidak akan laksanakan. Itu sudah menyalahi aturan dan bilang itu kalau ada masalah, ini Pak Kaca berada di samping saya nih. Beliau langsung periksa saya, tidak ada alasan saya menyalahkan, saya langsung ditangkap. Percaya itu. Makanya saya tidak mau diintervensi. Ini bahaya sekali loh. Dan kita belajar dari pengalaman di Kabupaten Toraja Utara ini kan sudah ada yang kena masalah gara-gara pengadaan tanah ini. Saya tidak mau seperti itu. Makanya saya bilang, saya minta maaf kalau saya bicara agak panjang ya, karena ini masih berlanjut tahun depan. Tahun depan itu kekurangan bayar. Kemudian ini kami sudah umumkan, kami tunggu tanggal 23 jatuh tempo itu atas bidang mana lebih payung dengan turunannya ahli waris yang tadi saya sampaikan. Itu juga belum dibayar. Kemudian itu bukan dibayar tapi belum dinilai saja belum. Kemudian ada tambahan permohonan untuk ganti rugi bangunan, yaitu keluarga dari Pak Teri ini, siapa Pak Ibu Ton apa ya? Nah itu juga. Jadi sesuai dengan aturan Pak Kadis, nanti minta tolong buatkan surat pernyataan ketersediaan anggaran untuk membayar ganti kerugian yang masih sisa ya. Karena supaya ada dasar kami melaksanakan tahun depan nanti. Kalau tidak ada itu kami tidak berani, karena nanti kalau ada apa-apa anggarannya tidak tersedia, kami bisa dituntut oleh pemilik tanah. Nah itu untuk pencerahan kita semua. Jadi memang
dalam hal pengadaan tanah ini kita menerapkan prinsip kehati-hatian untuk kepentingan kita bersama. Ya memang, ya kalau ada apa-apa nanti yang jadi penanggung jawab utama itu adalah saya selaku kepala kantor, selaku ketua pelaksana pengadaan tanah. Dan kita sudah pengalaman, jadi ini saya kasih tahu juga ya, saya minta maaf ini, saya sampaikan terus terang saja. Jangankan salah bayar atau mungkin karena ada main mata atau kali dengan penerima ganti kerugian. Kami salah menerapkan aturan saja, salah prosedur mekanisme, kami bisa diperiksa kejaksaan ataupun sampai ke tahap kalau ganti ruginya bisa ke KPK. Kalau kami salah menerapkan aturan, salah prosedur, mekanisme yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Ini yang bahaya, makanya sejak awal saya disuruh kenapa lambat, percepat. Apanya yang bisa dipercepat? Tidak bisa. Kita harus melalui mekanisme yang benar. Yang tadi saya jelaskan, tahapannya, kegiatannya, waktunya, itu harus semua dilalui. Tidak bisa kita lompat-lompat jadi sampai tadi Pak Kacap Jari. Kalau ada apa-apa, saya yang kena. Nah itu saya bilang, ya saya minta maaf, bukan apa yang saya dapat dari kegiatan ini. Tapi ya kalau orang bilang berpikir bijaksananya bahwa apa yang saya bisa berikan dalam kegiatan ini gitu. Kalau saya berpikir kepentingan saya dan teman-teman saya di BPN, saya tidak akan laksanakan ini. Atau kepentingannya bupati, atau kepentingannya district, saya tidak akan laksanakan ini. Tapi karena saya berpikir kepentingan yang lebih besar, kepentingan masyarakat Toraja Utara ini, kepentingan kita semua yang ada di Toraja Utara. Coba kita lihat lalu lintas yang kronis setiap pagi di lokasi itu. Dan puji Tuhan, karena saya juga ini anak daerah, saya juga ini putra daerah di Toraja Utara, saya asli orang Boi. Kenapa saya berpikir bahwa saya sukses ini? Padahal sejak awal itu saya sudah a priori, saya sudah kayak mau laksanakan sudah. Karena kita laksanakan ini untuk intervensi inilah, karena ketidakpahaman terhadap tugas dan fungsi juga kurang. Nah karena itu ya mari kita proaktif dan positif thinking terhadap apa yang kita sudah lakukan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.